Tol bawah laut pertama Indonesia di IKN akan menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dengan kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang nantinya akan melintasi Sungai Sepaku dengan desain immersed tunnel. Pemerintah Indonesia berencana mewujudkan mimpi membuat jalan tol bawah laut pertama dengan anggaran 11 triliun rupiah. Apakah tol bawah laut di IKN jadi? Mengingat, rencana pembangunan ini akan bekerja sama dengan Korea Selatan, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berkomunikasi dengan Korea Selatan untuk mencari investor dan mempelajari cara membangun kota baru. Bagaimana menurut Anda? Apakah tol bawah laut akan terwujud? Pemerintah Indonesia berencana mewujudkan mimpi membuat jalan tol bawah laut atau immersed tunnel (IMT) pertama di Indonesia. Pembangunan jalan tol bawah laut ini akan direalisasikan di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan merupakan bagian dari jaringan konektivitas jalan tol IKN seksi 4A dan 4B. Tol bawah laut pertama Indonesia di IKN nantinya akan memiliki panjang 1,82 km. Tol bawah laut di IKN ini akan menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dengan kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mana nantinya akan melintasi Sungai Sepaku dengan desain immersed tunnel yang panjangnya rencana 1,82 km. Struktur dari jalan tol bawah laut IKN ini terdiri dari immersed section yang memanjang sepanjang 1,08 km dan bangunan pendekat 0,74 km yang mencakup cat and cover sepanjang 0,340 km dan U-tipe 0,4 km. Konsep desain IMT IKN direncanakan menggunakan single box dengan total lebar penampang 40,8 meter yang terbagi menjadi dua chamber. Chamber ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang masing-masing meliputi 3 lajur dua arah dengan lebar 16,25 meter. Masing-masing jalur dipisahkan oleh escape atau service gallery dengan kecepatan desain 100 km per jam. Proses konstruksi tol bawah laut IKN dilaksanakan dengan cara menenggelamkan segmen-segmen tunnel precast pada dasar sungai, kemudian distabilkan dengan locking fill dan backfill. Kemudian menggunakan rock protection cover untuk melindungi struktur immersed tunnel. Pada prinsipnya tol bawah laut IKN ini mengadopsi teknologi serupa yang juga telah diterapkan di Korea Selatan dan Turki. Tol bawah laut IKN memiliki keistimewaan. Pertama adalah merupakan bagian dari jaringan akses yang dirancang untuk mendukung konektivitas dan mobilitas di IKN sebagai ibu kota baru, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Keistimewaan kedua adalah dirancang dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan habitat satwa, menjaga alur pelayaran existing, mengurangi sedimentasi, dan peningkatan terhadap teknologi konstruksi serta tunnel. Selain itu, tol bawah laut IKN juga merupakan penerapan pertama teknologi konstruksi IMT di Indonesia. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mendukung penerapan konstruksi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dalam pelaksanaannya. Nantinya, pembangunan ini akan berkolaborasi dengan tenaga ahli internasional, sehingga diharapkan tercipta transfer of knowledge atau alih pengetahuan kepada para insinyur Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia di mana terdapat banyak sungai dan kepulauan. Pembangunan tol bawah laut IKN telah diusulkan pembiayaannya melalui pinjaman luar negeri dengan estimasi total kebutuhan dana sekitar 11,3 triliun rupiah. Tol bawah laut ini bakal menghubungkan Balikpapan dengan pusat IKN Nusantara. Menyebut panjang terowongan mencapai 1,5 km dan keseluruhannya di bawah laut. Sementara panjang tol secara keseluruhan adalah 47 km. Adapun detail lokasi pembangunannya yaitu dari KM 13 menuju kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN melewati Jembatan Pulau Balang. Dari KM 13 menuju KIPP lewat Jembatan Pulau Balang. Proyek ini diperkirakan akan mulai dibangun pada tahun 2025 mendatang, di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap feasibility study atau studi kelayakan. Jika kelak tol bawah laut ini terbangun, dan seluruh tol IKN tersambung, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pelelangan untuk pelaksanaan operation management atau pengelolaan. Skema pengelolaan jaringan konektivitas jalan tol IKN apabila seluruhnya selesai terbangun maka, secara keseluruhan total panjang jalan tol yang dibangun di IKN membentang 88,54 km.
Dan sejauh ini, yang sudah terbangun mencapai sekitar 67,65 km. Bagaimana nantinya kalau tol bawah laut Indonesia ini sudah jadi? Pastinya ini akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Memang, bukan semua negara mempunyai tol bawah laut, hanya negara tertentu saja yang mempunyai tol bawah laut. Seperti negara besar Amerika, Jepang, Cina dan negara lainnya. Semoga pembangunan tol bawah laut di IKN bisa selesai sesuai harapan. Agar IKN semakin dikenal di dunia dengan karya anak bangsa yang luar biasa. Bila sudah jadi, apakah Anda ingin ke sini? Menyaksikan kehebatan anak bangsa membangun fasilitas di IKN Nusantara. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.